Oke, dan kali ini kita akan coba berbincang-bincang dengan pewaris hak waris tanah adat, yaitu Bapak Mul. Ingin saya tanyakan Pak Mul, bagaimana cerita awal sampai tanah adat ini, tanah ahli waris adat ini mohon ceritanya bagaimana? Oh iya, tanah ini sebenarnya ini sudah berapa turun temurun dia nih. Dari nenek kami tuh, nenek Goruru tuh, Nenek Guru ya. turun ke punya anak. Nenek Goruru menikah dengan Wemala, melahirkan anak 12 tetapi meninggal 9. 9. Sisa 3. Meninggal 10. 9, sisa 3 yang hidup. ya. Meninggal 9. Yang hidup itu yang pertama Habibah bin Goruru. Yang kedua itu Maimunah. Yang terakhir itu yang bungsu Surunati. Berarti 3 ini perempuan semua ya? Enggak, yang bungsu laki-laki. Yang bungsu laki-laki. Bungsu laki-laki. Jadi sekarang sudah keturunan keberapa ini? Keempat. Jadi yang menguasai sekarang ini turunan keempat. Artinya Bapak Muli dan Bapak Munsir apa ya? Bagaimana sampai bisa dinamakan ini Kampung Tua Pundaipa? Ceritanya, kisahnya bagaimana itu? Dulu itu tahun 1900 bahkan 1800-an itu. Jadi dulu itu orang-orang Sakuli, orang-orang Ulunggulaka, orang Kolakasi itu satu jipunya. Satu pohon istilahnya. Satu pohon dulu ceritanya. Hanya mereka berpisah-pisah tapi sering bertemu. Makanya dulu itu namanya kepala kampungnya. Kepala kampung. Jadi zaman dulu kayak distrik bukan? Dulu itu bukan jadi distrik ya. Bisa dikatakan distrik. Tapi dulu dia ini 3 kampung itu, Sakuli, Kolakasi, Ulunggulaka itu cuma satu dulu itu. Hanya ada orang bilang Kampung Kolakasi, ada Kampung Ulunggulaka, ada Kampung Sakuli. Tapi itu satu yang tergabung istilahnya. Satu aja. Ada lagi Kampung Latulialo. Masih satu kawasan itu ya Pak? Satu kawasan itu. Jadi di tahun 1900-an itu, di tahun 1900-an akhir toh, pasca peninggalan Belanda, jadi orang-orang yang di gunung sudah mulai turun ke kota. Salah satunya mendiami Sakuli yang sekarang. Ada Kolakasi, turun ke Kolakasi. Ada Ulunggulaka yang sekarang itu sudah turun ke situ. Jadi dulunya mereka itu tinggal di gunung-gunung dulu itu. Dan masih banyak peninggalan yang terdapat di sini. Masih banyak. Bekas-bekas rumah, gerabah, guci-guci, apa namanya itu ya? Pecahan-pecahan guci masih ada. Bahkan kuningan-kuningan seperti besi-besi swasta itu masih banyak ditemukan di sini. Jalannya masih ada, bendungan air pada zaman itu masih ada. Jalan dulu yang masih disusunkan batu masih ada. Bahkan masih ada beberapa peninggalan seperti bekas-bekas peninggalan rumah, seperti tiang ini yang tiang paca apa namanya itu, yang masih ada pohon, tanaman-tanamannya masyarakat lampau itu, masyarakat dulu masih ada, seperti pohon durian, pohon aren masih ada, gula merah tuh masih ada, pohon pinang masih ada, durian, odai atau cempeda masih ada, pohon nangka masih banyak, pohon langsat. Pokoknya masih banyak peninggalan tanaman masyarakat masa lampau. Jadi dari kerajaan Bokeo Indumo ya Pak? Ini salah satu wilayah kerajaan Mekongga. Tapi di sini lebih spesifik dia. Lebih spesifiknya ini pada masa pemerintahan Bokeo Indumo. Jadi ini sebenarnya tanah hak waris turun temurun dari nenek kami Habibah. Dari Goruru sebenarnya, tapi ke Habibah. Hanya Habibah dia mempertegas lagi dengan perkawinannya dia dengan Bokeo. Jadi anaknya Tonomoto Goruru itu 3 anaknya. Tiga. Tiga-tiganya anaknya itu
anak pertamanya berkahwin dengan anaknya Opude Makalu. Opude Makalu. Nah, Opude Makalu ini anaknya itu Bokeh Ndumo. Begitu Nah, ya. yang kedua Maimuna, anaknya Andi Kamarudin. Andi Kamarudin. Nah, itu kalau tidak salah sepupu satu kalinya Andi Jema. Iya, iya. Nah, bersaudara dengan Andi Punna. Oh, Andi Punna, iya, iya. Nah, itu saya lupa namanya. Yang jelas dia bangsawan dari Luwu. Anak bungsunya lagi namanya Surunati, itu kepala kampung dulu di sini. Oh, begitu ya. Kepala kampung terakhir. Setelah itu tidak ada lagi kepala kampung. Surunati namanya. Jadi tiga. Jadi di antara ini sudah belum ada yang wafat sudah. Sudah meninggal semua. Meninggal semua ya. Jauh ya, sudah meninggal semua. Jadi pengakuan hak atau tanah hak waris adat ini secara turun temurun itu diperkuat dengan adanya surat wasiat yang ditulis pada masa pemerintahan Bokeh Ndumo. Nah, itu. Makanya ada namanya surat lontar. Tetapi bukan lontar pohon aren, bukan. Iya. Tapi kertas lontar. Jadi di zaman Belanda itu untuk mengenang daun lontar, makanya kertasnya dipakaikan gambar lontar. Jadi peralihan dari daun lontar ke kertas untuk mengenang ini daun lontar, makanya di kertas lontar itu ada cap lontar di situ. Seperti itu. Di situ diperkuat di situ. Jadi ada pengesahan pemerintahan Bokeh Tambaga di tahun 1949 dengan 46. Oke, demikianlah perbincangan saya dengan Pak Mul. Pak Mul adalah seorang ahli waris dari tanah warisan adat Bokeh Ndumo. Dan jangan lupa subscribe di channel Om Puji biar konten ini memberikan manfaat buat kalian. Oke, makasih.